Oke teman-teman, balik lagi di vlog cerita roda 2 bareng gue Ical. Vlog kali ini, di video kali ini, video terakhir di tahun 2021 nih masih jadi tahun yang isinya video cerita roda 2 cuman gue doang riding sendirian ke tempat-tempat sepi karena masih belum ada kesempatan untuk ketemu teman-teman untuk riding bareng. Ya mudah-mudahan tahun depan akan jadi lebih baik, walaupun ada berita tidak mengenakan tentang pandemi. Varian baru udah mulai masuk ke Indonesia. Mari kita sama-sama berharap dan berdoa tahun depan akan jadi lebih baik dari tahun ini. Kita harus optimis, harus terus berusaha, jangan pernah menyerah. Oke, di cerita roda 2 kali ini, di video terakhir di 2021, gue pengen cerita tentang pengalaman riding yang paling berkesan. Tentunya nggak cuma satu, ada beberapa yang sangat berkesan buat gue. Salah satunya ya pengalaman riding bareng teman-teman yang ada di cerita roda 2, yang udah pernah ada di video cerita roda 2 yang awal-awal. Nah, waduh, bocah baru kelar sholat nih, mantap. Oke, pengalaman riding gue yang pertama yang paling berkesan tuh, walaupun kesan yang diberikan kurang mengenakan, yaitu pengalaman gue riding setelah gue tahu jalur motoran ke puncak. Jadi dulu pas gue udah kenal sekali main ke puncak, naik motoran, gue ketagihan banget karena ke puncak tuh bisa ngeliat gunung, pemandangan hijau-hijau, refreshing banget. Nah, dulu waktu gue masih pakai Mega Pro Karbu yang lama, itu gue sering banget hari Sabtu atau Minggu gue main ke arah puncak, Cipanas dan sekitarnya tuh cuma buat ngukur jalanan. Jadi sampai sana berhenti bentar pinggir jalan terus muter balik, karena saking adiktifnya sama pemandangan hijau di sana yang bikin kita ketagihan buat leyeh-leyeh, buat nikmatin. Jadi suatu saat sekali gue lagi riding, terus gue sampai di pos polisi sebelum resto Puncak Pas persis, kalau nggak salah deh waktu itu. Jadi di situ ada kendala di motor gue, rantai gue copot coy, dan untungnya nggak putus ya, copot. Jadi karena udah kendor dan gearnya udah agak aus yang belakang, copot, dan gue panik tuh di situ, ketakutan. Waduh, ini kalau sampai nggak bisa balik gimana nih, motor kudu diapain nih. Alhasil gue minggir, dan kebetulan karena di situ nggak jauh ada bengkel juga, gue langsung ke bengkel di situ, tempat kayak tambal ban gitu, gue lihat, dan ternyata rantai gue copot. Terus langsung dipegang sama abangnya, dibenerin, dan harus ngebuang satu mata rantai. Akhirnya dibuang satu mata rantai, terus dipasang lagi, dan alhamdulillah bisa. Gue panik karena waktu itu gue cuma pegang duit 15.000.
Ya lu bayangin sejauh itu, sedangkan rumah gue tuh di pasar Minggu waktu itu. Gue megang duit 15.000, tapi bensin sih udah gue isi waktu itu 35.000, sisanya 15.000 gue pegang buat pegangan, takut bocor kan, nambel. Zaman dulu nambel masih gocengan lah. Dan akhirnya dari 15.000 tuh kepake goceng buat bayar abangnya masang rantai sama ngebuang satu mata rantai. Alhamdulillah, gue langsung muter balik, terus pulang dan selamat sampai di rumah. Tapi ya sepanjang jalan deg-degan sama panik masih, sampai rumah baru hilang. Dan ya itu jadi pengalaman gue paling berkesan banget sih, riding gue yang pertama. Pengalaman riding gue yang paling berkesan yang pertama. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, pengalaman riding gue yang berkesan yang kedua, yaitu pada saat ketemu sohib riding yang sefrekuensi, yaitu Mas Franky yang ada di video cerita roda 2 di awal-awal. Jadi singkat cerita nih, waktu itu gue baru banget bisa beli motor, dan Mas Franky juga baru banget ganti motor, jadi sama-sama masih gers lah motornya. Gue udah pakai Bison, Mas Franky tuh pakai Fiction. Nah, tercetuslah ide iseng lah, riding, ngajakin riding main ke puncak. Oke, leye-leye mulus, perjalanan mulus. Kita leye-leye di Telaga Warna, makan Indomie. Itu masih jam 9 pagi karena kita berangkat pagi. Terus yang kedua kita ngetem lagi di Sate Marangi siangnya, Sate Marangi Cipanas. Nah itu kondisi masih jam 11-an deh kalau nggak salah. Nah karena udah sampai situ dan kita bingung mau kemana lagi, tercetuslah ide iseng. Jadi di situ gue bilang sama Mas Franky, Om Peng, gimana nih, masih gini hari lanjut Bandung apa? Tapi ya balik lagi, kondisinya tuh masih apa ya, masih kondisinya tuh hari Minggu waktu itu gue riding. Terus pas berangkat dari Sate Marangi itu sih masih jam 11-an. Tapi sampai di Padalarang itu karena udah kejebak macet beberapa kali di daerah Raja Mandala tuh, terus banyak pasar. Akhirnya ujung-ujung kita sampai di deket-deket Padalarang tuh sekitar pas banget azan maghrib deh kalau nggak salah. Perbatasan udah dikit lagi mau, kalau nggak salah mau Cimahi deh. Nah di situ akhirnya gue mutusin sama Mas Franky buat muter balik, karena besok kita kerja, nggak mungkin lah kita nginep. Kalau hari Sabtu sih kondisinya kita bablasin ke Bandung. Jadi kita muter balik. Nah singkat cerita, kita udah di posisi balik tuh di Cianjur kota dan hujan. Kondisi gue pakai sweater hoodie yang nggak begitu tebal. Terus kehujanan, gerimis, anyep badan, dan lumayan dingin banget. Nah begitu dari Cianjur kota, gue lupa inget deh. Sebelum Cianjur kota deh yang kondisinya kalau pokoknya di daerah yang pegunungan yang liuk-liuk tapi banyak mobil tambang pasir, banyak mobil truk tambang pasir. Nah di daerah Gunung Batu deh kalau nggak salah, daerah situ gue lewat, kondisi kabut udah turun, gerimis. Dan yang paling bikin deg-degan tuh
gue nggak ketemu pengendara lain, baik dari arah sebelahnya, dari arah berlawanan atau dari searah sama gue. Itu gue nggak ketemu sama sekali, dan di situ gue cuman berdua. Akhirnya gue nyalain lampu sen ke kiri sambil jalan pelan karena takut ini juga kan kita nggak bisa jalan kenceng karena kondisi berkabut waktu itu. Terus kita susurin, akhirnya sempet lah ada 1-2 ketemu motor. Nah, rame-ramenya lagi tuh udah dikit lagi ke Sate Maranggi lagi. Sate Maranggi Cipanas tuh udah mulai agak rame tuh, udah ada Alfamart masih buka karena kondisinya tuh masih jam 7:30-8 deh kalau nggak salah. Masih sore lah itu kan. Tapi sepi banget karena mungkin hari Minggu kali ya. Dan keramaian mungkin adanya di puncak doang. Nah, di situ gue melipir ke Alfa beli minum, terus karena gerimis neduh dulu sampai akhirnya hujan agak reda, gue langsung cabut lagi. Nah, akhirnya setelah situ gue sampai keramaian. Akhirnya gue nemu titik keramaian di Pasar Cipanas. Pasar Cipanas tuh lumayan mengobati ketakutan kita karena parno kan, cuman berdua di jalan, apa jangan-jangan pindah ke alam lain. Kan bisa aja kejadian kayak gitu, ngeri-ngeri sedap. Akhirnya singkat cerita, gue sama Mas Franky berhasil nerabas sampai ke Bogor. Selamat sampai di Bogor. Badan udah lebih hangat udaranya, dan di Bogor cerah alhamdulillah. Akhirnya kita bablas langsung balik lagi ke kantor karena kita nginep waktu itu di kantor, dan sampai kantor tuh jam 1 malam. Nah, itu berkesan banget tuh riding, karena apa ya, deg-degannya mantap, lama banget deg-degannya, ngeri-ngeri sedap. Nah, lanjut lagi di pengalaman riding yang terakhir, yang paling berkesan juga buat gue, yaitu pengalaman riding yang potong dulu, cek kamera dulu, takutnya nggak ke record. Oke. Nah, teman-teman, pengalaman riding gue yang ketiga yang berkesan itu pas ketemu lagi teman-teman sefrekuensi. Di situ ada Mas Oki, ada Mas Kesa, ada Mbak Putri, dan Mbak Muti, dan Mbak Sisku. Nah, disitulah cerita roda 2 mulai rame, dan sempat tercetus riding pertama barengan. Gue lupa, kalau nggak salah waktu itu kita ke Sate Maranggi dan nongkrong di Paralayang. Dan di riding kedua kalinya sama mereka, gue mutusin buat memulai vlog cerita roda 2, channel YouTube cerita roda 2, karena gue pengen banget dokumentasin perjalanan seru tadinya. Cuma ya balik lagi ya, namanya namanya masalah kita nggak tahu, kita nggak bisa nebak. Sampai video yang gue kasih judul kalau nggak salah riding terakhir sebelum pandemi. Nah, di situ gue masih bisa riding bareng Keisha sama Oki. Setelah itu sampai saat ini gue riding sendirian. Ya balik lagi karena si pandemi. Dan pengalaman riding gue paling berkesan yang terakhir ini tuh, gue sangat berharap masih bisa terus berlanjut dan masih bisa riding bareng teman-teman yang cerita roda 2, karena
seru banget bisa riding bareng sama teman-teman yang sefrekuensi, bisa nikmatin alam bareng, bisa nikmatin perjalanan bareng, kulineran bareng, nyobain hal-hal seru, rame-rame. Nah, disitulah letak keseruannya dan jadi pengalaman riding paling berkesan buat gue, karena benar-benar jadi momentum untuk memulainya channel YouTube ini. Nah, harapan gue di 2021 selain urusan pandemi ini segera membaik, gue pengen juga berharap bisa kumpul sama teman-teman cerita roda 2 lagi buat reuni sekalian, explore tempat baru mungkin, karena kan kita nggak mungkin kan mainnya ke puncak-puncak lagi. Kita juga pengen explore ke tempat-tempat baru, ngasih tahu ke kalian para penonton cerita roda 2 banyak tempat-tempat bagus di sekitar kita yang masih bisa kejangkau dari ibu kota, dari kota-kota sekitar Jakarta. Nah, itulah yang jadi harapan terbesar gue di 2022. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dunia semakin membaik di tahun depan. Dan gue berharap cerita roda 2 akan terus berlanjut. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di tahun 2022. Gue Ical, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap video gue. Kita ketemu lagi di cerita roda 2 2022. Gue Ical pamit dulu. Ciao.